Baik, kita lanjutkan ya di materi yang kedua. Di sini pokok bahasan yang kedua di LMS ini sudah ada materinya, yaitu operasi terhadap himpunan. Ya, jadi di sini nanti kita akan bahas operasi himpunan, hukum-hukum himpunan, dan prinsip dualitas himpunan. Materinya nih, ya ini. Jadi operasi terhadap himpunan, ya. Jadi di sini nanti akan ada irisan atau intersection, gabungan atau union, komplement, selisih, beda setangkup atau symmetric difference, kemudian perkalian Cartesian atau Cartesian product. Nah, irisan antara dua himpunan A dan B ini disimbolkan seperti ini, ya. A irisan B, ya. Ini kita bisa nyatakan anggotanya adalah semua anggota X yang anggota himpunan A dan X yang merupakan juga himpunan anggota B. Ya, jadi di sini irisannya itu seperti ini. Ya, jadi di sini semua anggota yang merupakan anggota himpunan A dan anggota himpunan B itu menyatakan irisan antara A dan B. Contoh, misalnya A itu 2, 4, 6, 8, 10. B 4, 10, 14, 18. Jadi yang sama di sini ada 4, ya di sini juga ada 4, dan 10. Jadi irisan antara A dan B adalah 4 dan 10. Kemudian jika A anggotanya adalah 3, 5, 9, dan B adalah -2, 6, maka irisannya enggak ada. Atau kita bisa sebutnya irisan antara A dan B adalah himpunan kosong. Karena irisannya himpunan kosong, maka kita juga bisa mengatakan A itu disjoin dengan B. Ya, himpunan saling bebas. Berikutnya, selain irisan, di sini adalah gabungan. Ya, jadi A gabungan dengan B itu jika setiap elemen A, ya X adalah setiap elemen A, atau X juga merupakan anggota himpunan B. Ya, jadi ini union itu gabungan. Kalau tadi hanya irisan, sekarang gabungan antara dua himpunan ini. Ya, misalnya di sini A 258, B-nya adalah 7512. Maka A union B, ya berarti di sini 2, 5, 7, 8, dan 22. Nah, kita juga perlu catat bahwa gabungan antara A dengan himpunan kosong adalah A itu sendiri. Komplement, ya itu semua himpunan, semua anggota himpunan yang di luar dari himpunan A itu sendiri. Ya, jadi kita bisa nyatakan ini, kalau ini himpunan A, ya ini kita bisa nyatakan sebagai A, ada notasi bar di atas. Ya, jadi A bar itu artinya komplement dari A. Ya, jadi semua anggota himpunan semesta yang bukan dari himpunan A itu sendiri ini kita sebut sebagai komplement A. Misalnya di sini U 1, 2, 3 sampai 9, A-nya adalah 1, 3, 7, 9. Ya, maka di sini komplement dari A, ya komplement dari A, ya di luar dari A, tetapi masih anggota himpunan U, ya sehingga ini anggotanya adalah 2, 4, 6, 8. Contoh komplement,
Misalnya A adalah himpunan semua mobil buatan dalam negeri, B adalah himpunan semua mobil impor, C adalah himpunan semua mobil yang dibuat sebelum tahun 90, D adalah himpunan semua mobil yang nilai jualnya kurang dari 100, E adalah himpunan semua mobil milik mahasiswa universitas tertentu. Maka kalau kita mengatakan mobil mahasiswa di universitas ini diproduksi dalam negeri atau diimpor dari luar negeri. Ya, jadi mobil mahasiswa itu suatu universitas tertentu berarti E ya. Ini E ya. Yang produksi dalam negeri, berarti produksi dalam negeri ya irisan dengan A ya. E irisan A. Atau berarti digabung ya. Jadi kalau kita ada kalimat atau itu digabung ya. Mobil milik mahasiswa yang diimpor dari luar negeri. Berarti E diimpor dari luar negeri itu adalah B ya. Jadi irisan E dengan B ya. E irisan A digabung dengan E irisan B. Ya. Ini kira-kira kalimatnya seperti ini, kita bisa nyatakan dengan notasi seperti ini. Kemudian misalnya contoh semua mobil produksi dalam negeri yang dibuat sebelum tahun 90 yang nilai jualnya kurang dari 100 juta. Ya. Semua mobil produksi dalam negeri ini adalah A. Dibuat sebelum tahun 90 berarti irisan dengan C. Ya, A irisan C. Yang nilai jualnya kurang dari 100 juta berarti irisannya lagi dengan D. Ya, kira-kira seperti itu. Oke, satu lagi, semua mobil impor buatan setelah. Berarti setelah itu komplement dari C ya, setelah tahun 90. Mempunyai nilai jual lebih dari, ya berarti ini lebih dari berarti komplement D. Ya, kemudian semua impor buatan ya, semua mobil impor berarti irisan dengan B. Ya, kira-kira seperti itu. Berikutnya selisih atau difference ya, A minus B. Ini selisih. Ya, itu merupakan himpunan di mana X menjadi bagian dari A dan X bukan dari anggota B. Ya, jadi ini kalau ini ada himpunan A dikurangi himpunan B. Ya, berarti masih himpunan A tetapi harus di luar B. Ya, kita bisa nyatakan juga A irisan komplement dari B. Ya, ini A minus B itu sama dengan A irisan komplement dari B. Misalnya A adalah 1, 2, 3, 4, 10 sampai 10. B adalah 2, 4, 6, 8, 10. Maka A dikurangi B, ya. Jadi anggota A-nya ini 1 sampai 2 sampai 10, tapi dikurangi himpunan B. Ya, sehingga ini totalnya tinggal 1, 3, 5, 7, 9. Ya. Ya, jadi di sini A itu adalah 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Kemudian B, ya ini adalah 2, 4, 6, 8, 10. Sehingga A dikurangi B, berarti yang anggota B-nya ini 2, ini kita coret, 4 juga kita coret, 6 kita coret, 8 kita coret, 10 kita coret. Sehingga sisanya anggota A dikurangi anggota B
adalah 1, 3, 5, 7, 9. Ya. Oke. Jadi A minus B sama dengan 1, 3, 5, 7, 9. Nah, sekarang B dikurangi A. Ya, kalau B dikurangi A, maka semua komponen B-nya ini habis. Ya, ini B dikurangi A. Kalau ini komponennya habis, berarti ini adalah himpunan kosong. Ya, jadi di sini 1, 3, 5 dikurangi anggota himpunan 1, 2, 3. 1 dengan 1-nya hilang, 3 dengan 3-nya hilang. Berarti anggotanya tinggal 5. Tapi kalau ini kita balik, ini yang di depan, 1, 2, 3, 1, 3, 5, berarti di sini ini dengan ini, ya 3 dengan 3 hilang, anggotanya tinggal 2. Ya, jadi A minus B, ya, ini tidak sama dengan B minus A. Ini operasi selisih atau difference. Berikutnya adalah beda setangkup atau symmetric difference. Ya, jadi ini disimbolkan dengan notasi XOR seperti ini. Ya, jadi di sini A digabung dengan B, ya A digabung dengan B, tapi dikurangi A irisan B. Ya, jadi selisih setangkup atau symmetric difference itu seperti ini. Ya, contoh A adalah 246, B-nya adalah 235. Kita cari dulu irisan A dan B, irisannya adalah 2, ya. Jadi semua himpunan gabungan A dan B tapi dikurangi irisannya. Ya, berarti di sini 3, 4, 5, 6, ya. Karena dikurangi irisannya adalah anggota 2 ini. Ya, ini beda setangkup atau symmetric difference. Oke, misalnya U adalah himpunan mahasiswa, P adalah himpunan mahasiswa yang nilai ujian UTS di atas 80, Q adalah himpunan mahasiswa yang nilai ujiannya di atas UAS-nya di atas 80. Seorang mahasiswa mempunyai nilai A jika nilai UTS dan nilai UAS keduanya di atas 80, mendapat nilai B jika salah satu ujian di atas 80 dan mendapat nilai C jika kedua ujian di bawah 80. Maka kita bisa menyatakan semua mahasiswa yang mendapat nilai A ya adalah yang dua-duanya di atas 80, ya, atau menyatakan irisan antara P dan Q. Kemudian salah satu yang di atas 80 berarti di sini gabungan antara A dan B tapi dikurangi irisannya. Ya, kemudian semua mahasiswa yang mendapat nilai C berarti di sini ya ini nilai C itu jika kedua ujiannya di bawah 80. Oke. Nah, ini teorema setangkup. Ya, jika A setangkup B, maka B setangkup A, dan seterusnya. Berikutnya, Cartesian product atau perkalian Cartesian. A, ya, produk Cartesian dengan B, ya, itu kita nanti merupakan pasangan antara A dan B sedemikian sehingga
A-nya anggota A dan B-nya juga anggota B. Jadi misalnya C produk D, ya C-nya adalah 1, 2, 3, D-nya AB, berarti 1 pasangan dengan A, 1 dengan B, 2 dengan A, 2 dengan B, 3 dengan A, 3 dengan B. Ya, ini kita sebut sebagai Cartesian product. Misal A sama dengan B, himpunan semua bilangan real, maka A produk B sama dengan himpunan semua titik di bidang datar. Oke, ini sifat-sifatnya. Jika A dan B merupakan himpunan berhingga, maka kardinal dari A produk B sama dengan kardinal A dikalikan dengan kardinal B. Pasangan berurutan A, B berbeda dengan B, A. Dengan kata lain, A, B itu ya tidak sama dengan B, A. Perkalian Kartesian tidak komutatif, artinya A dikali B tidak sama dengan B dikali A. Ya, dengan syarat A atau B tidak himpunan kosong. Jika A sama dengan himpunan kosong dan B sama dengan himpunan kosong, maka A kali B baru sama dengan B kali A, karena ini hasilnya sama-sama himpunan kosong. Oke, ini contohnya saja, silahkan dilihat. Oke, silakan. Ini juga contoh. Nah, irisan antara A1, A2, A3 sampai AN, ini kita nanti nyatakan dengan suatu simbol, ya, irisan antara I sama dengan 1 sampai N, AI. Ya, I-nya ini 1 sampai N. Gabungan ya, berarti sini gabungan. Ya, I1 sampai N, AI, gabungan antara I sampai N. Ya, kalau dikali juga dikali. Ya, kira-kira notasinya seperti itu. Kemudian operasi antara dua buah multiset. Misalkan P dan Q adalah multiset. Ya, P digabung dengan Q, suatu multiset yang multiplisitasnya elemennya sama dengan multiplisitas maksimum elemen tersebut pada himpunan P dan himpunan Q. Oke. Ya, ini multiset ya. Ya, multiset itu sekumpulan himpunan yang terdiri atas beberapa redundant anggota. Ya, misalnya ini P ya, dan Q adalah multiset ya. P-nya ada beberapa anggota yang sama, Q-nya juga beberapa anggota yang sama. Nah, P digabung dengan Q, ya kalau di sini A-nya ada 3, berarti di sini A-nya 3. Ya, C-nya di sini 1, B-nya 1, berarti di sini B-nya juga 1. Di sini C-nya 1, di sini C-nya 2, berarti di sini anggotanya C-nya jadi 2. Di sini D-nya 2, di sini nggak ada D, berarti di sini D2. Ya, ini arti gabungan ya, P digabung Q, masing-masing P dan Q adalah multiset. Sedangkan kalau irisan, ya, P irisan Q adalah suatu multiset yang multiplisitas elemennya sama dengan multiplisitas minimum. Dicari yang minimum antara P dan Q. Ya, jadi P anggota A-nya di sini 3, di sini 2, berarti minimumnya adalah 2. C di sini 1, di sini 2, berarti C-nya 1.
D ini 2, di sini 0, berarti dicari yang minimumnya, berarti 0. Berarti anggota P gabungan P irisan dengan Q ya seperti ini. Nah, P minus Q ya kalau masing-masing P dan Q adalah multiset, adalah suatu multiset yang multiplicitas elemennya sama dengan multiplicitas elemen tersebut pada P dikurangi multiplicitas pada Q jika selisihnya positif, 0 jika selisihnya negatif. Jadi P minus Q ya, ini multiplicitas A di sini ada 3, di sini kurangi 2, berarti sisanya 1. Kemudian B-nya di sini 2, tapi B-nya di sini 3. Ya, maka kalau hasilnya negatif diisi dengan 0 atau tidak ada. Ya, jadi B-nya tidak ada, C-nya di sini 1, C-nya di sini 2, berarti minus 1, berarti 0, tidak ada C-nya. D-nya 2, di sini D-nya 2, maka juga 0. Di sini E-nya 1, di sini E-nya nggak ada. Berarti 1 dikurangi 0, masih ada 1. Ya, P minus Q hasilnya A dan E. Sebaliknya, kalau ditambah operasi antara dua buah multiset, P plus Q, ya, P dan Q adalah multiset. Ya, kalau ditambah memiliki multiplicitas elemennya sama dengan penjumlahan dari multiplicitas elemen dari P dan Q. Jadi kalau di sini 2, di sini 1, maka hasilnya akan 3. Di sini 1, di sini 1, hasilnya adalah 2. Di sini 2, di sini 0, hasilnya 2. Di sini 0, sini 1, hasilnya 1 di sini. Oke. Silakan dilanjutkan di LMS dan di soal-soal latihan. Terima kasih.